Tabe selamat lingun latai, salam sojud kareneng melempang, Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, yang pertama saya memperkenalkan nama saya Bodu Tony, NIM 1912021, Program Studi Hukum Adat, Fakultas Dharma Sastra, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Nah, di dalam kesempatan ini saya akan menguraikan sedikit penjelasan mengenai hukum perkawinan, yang dimana di dalam materi ini saya membahas mengenai pengertian dan dasar dari hukum perkawinan itu sendiri. Nanti saya akan membuka materi saya sedikit mengenai pengertian hukum perkawinan. Seperti yang kita ketahui, pengertian hukum perkawinan ini yang dalam istilahnya disebut nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk melakukan atau mengikatkan di antara seseorang pria dan seseorang wanita untuk menghalalkan sebuah hubungan, kan seperti itu. Dan juga perkawinan ini adalah suatu proses yang sudah melembaga seperti itu, yang mana laki-laki dan perempuan melalui dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi satu keluarga. Nah, dalam hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan seperti itu. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa di dalam perkawinan itu dapat dikutipkan di atas, maka perkawinan atau menikah adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagai keluarga dengan cara-cara yang diridhoi oleh Tuhan, yang diridhoi yang sesuai dengan agamanya seperti itu. Di dalam ini dari kutip di atas, maka dapat disimpulkan juga perkawinan adalah satu hubungan yang mempunyai timbal balik antara hak dan kewajiban hukum, bukan hak dengan kewajiban sih, bukan hanya kepada manusia atau istri, tapi juga kepada anak-anak mereka seperti itu. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, di sini menjelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia, yang membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan didasarkan ketuhanan yang Maha Kuasa. Seperti penjelasan pengertian hukum perkawinan pada umumnya seperti itu. Lanjut yang ke bawah adalah rumusan arti perkawinan. Dengan ikatan lahir batin dimaksud bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin, tetapi harus keduanya. Dalam artian suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat mengungkapkan antara suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dengan kata lain dapat disebut sebagai hubungan formal seperti itu. Nah, sebaliknya adalah suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, walau tidak dapat dilihat tapi ikatannya itu harus ada gitu, seperti rasa sayang antar satu dengan yang lainnya, sehingga di dalam
ikatan perkawinan itu yang disebut dengan hubungan yang tidak formal seperti itu. Nah, ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah adanya ikatan lahir batin. Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan dalam membentuk lahir maupun batin, atau seorang pria dan wanita. Bukan ikatan batin, ini merupakan daripada ikatan lahir kan, seperti itu. Ada seorang pria dan wanita. Unsur pria dan wanita ini menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Tentu di dalam melaksanakan perkawinan kan yang boleh melaksanakan itu adalah pria dengan wanita kan, seperti itu. Tidak mungkin kan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Nah, karena itu kan dilarang oleh undang-undang dan peraturan kita ya yang berlaku saat ini, seperti itu. Yang kedua adalah sebagai suami istri. Nah, sebagai suami istri adalah pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan secara yuridis, statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai seorang istri. Maka perubahan status itu anggap saja perubahan nama, seperti itu, bahwa nama si laki-lakinya ini nantinya ketika ia sudah menikah dia dipanggil sebagai seorang suami, dan si wanita ini dipanggil sebagai seorang istri, seperti itu, karena sudah menyatukan hubungan itu tadi. Nah, yang keempat adalah adanya tujuan. Nah, tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan harus menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu. Artinya punya tujuan, punya impian untuk membina rumah tangga sehingga nantinya rumah tangga itu akan menjadi lebih baik, dan juga menginginkan regenerasi penerusnya sehingga ada penerus di dalam rumah tangga itu, seperti itu. Misalnya anak kan menjadi penerus harta tahta dan seperti itu kan, dan sebagainya, seperti itu. Ya, yang kelima adalah berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Tentu di dalam hukum perkawinan ini atas persetujuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat kepada kita, karena kita ini tercipta daripadanya dan akan kembali daripadanya. Kita mempercayai bahwa Tuhanlah yang berkuasa, dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa kan, seperti itu. Unsur berdasarnya Pancasila, di mana sila yang pertama berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata keperdataan saja, melainkan juga masalah agama, sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama, seperti itu. Tidak boleh melangsungkan perkawinan seandainya mau melangsungkan perkawinan tetapi di dalam perkawinan itu berbeda agama, dan itu tidak boleh dan tidak disahkan oleh agama, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai hukum perkawinan. Kurang dan lebih dari penjelasan saya mohon maaf atas ketidaksempurnaan saya di dalam mengucapkan atau memperjelaskannya, sehingga dapat dipahami seperti jelas, seperti itu. Mungkin itu saja, saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Om Sai.